Namaku Bella dari podcast Nuraga. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Sambil aku cari-cari ide konten beberapa hari yang lalu, aku merenung kenapa sih kita itu selalu mengeluh pas susah, dipenuhi sama hal-hal yang kita nggak sangka akan bertabrakan dengan hidup kita. Kita nggak pernah merasa cukup, dan selalu aja ada kesedihan yang berhubungan sama penyesalan. Kayak perasaan sedih dan nyesel karena mutusin mantan yang sekarang udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Oh ya, by the way, sorry banget kalau misalnya episode kali ini tuh terdengar agak berisik atau mungkin agak pecah-pecah dan banyak background noise-nya ya, karena kebetulan mic aku lagi nggak ada yang biasanya aku pakai buat record podcast. Jadi aku sekarang lagi record pakai laptop dan suaranya nggak maksimal sih sebenarnya. Tapi ya aku tetap berharap kalian bisa still enjoy podcast kali ini. Oke, balik lagi ke topik yang lagi kita bahas. Kalau kita lagi susah, kita sering banget ingat tentang hal-hal yang menyenangkan dulu. Terjebak di masa lalu yang membuat kita nggak terima dengan apa yang disebut-sebut nasib atau takdir sekarang. Terus, kapan kita bahagia? Aku sadar kalau kebahagiaan itu ada di saat kita nggak mengekspektasikan apa-apa. Kalau dalam bahasa kerennya, serendipity, yaitu keberuntungan atau kebahagiaan yang bisa ditemukan di saat yang nggak terduga. Misalnya kayak diterima di universitas favorit, atau mungkin naik gaji atau naik jabatan. Itu adalah hal-hal di kehidupan sehari-hari kita yang mungkin kita nggak expect akan terjadi. Tapi dengan hadirnya kesempatan-kesempatan itu bikin kita jadi bahagia. Kebahagiaan itu ada saat kita menikmati waktu yang ada. Dan kebahagiaan itu datang dari hal-hal yang sederhana. Ordinary things yang kita hayati dan hargai bisa kasih kita kesenangan tersendiri. Bahkan mungkin kerjaan rumah yang biasanya bikin kita malas dan capek bisa memberikan kita rasa yang tenang. Dan setelah kita bersih-bersih, kita juga bisa merasa lebih rileks. Terus ketika kita gagal, kita akan dihadapi dengan dua fase. Yang pertama, kita akan merasa sedih. Tapi setelah waktu berlalu, kita bakal menghargai kegagalan itu. Karena ada suatu aset yang kita tinggalin di saat kita gagal waktu itu. Dan suatu hari, kita akan berpikir, ternyata itu bukan apa-apa. Ternyata aku bisa melewati itu. Kadang, di saat belum terbiasa, manusia akan susah buat jadi bahagia. Karena kita merasa asing sama hal baru yang ada di depan mata kita. Ibaratnya kayak wanita yang baru pertama kali menjadi seorang ibu. Dia harus terus-terusan di rumah, mungkin juga harus keluar dari pekerjaannya, untuk memulai urusin rumah tangga dan juga jaga anak-anaknya. Pasti itu berat banget kalau kita belum terbiasa. Tapi dari semua hardships yang dia jalani, ada rasa sayang sama anak-anaknya yang bikin dia merasa bahagia.
Kadang kalimat-kalimat klise yang biasanya suka dijadiin quotes itu ada benarnya juga. Kayak memberi itu bisa membuat kita bahagia. Atau akan lebih mudah untuk merasa bahagia dengan menerima kekurangan yang ada daripada berusaha jadi sempurna untuk bahagia. Walaupun gak gampang, tapi aku juga lagi berusaha buat bilang ke diri sendiri, kalau gak sempurna itu gak apa-apa. Karena seringnya aku merasa tersiksa ketika aku harus mengejar kesempurnaan itu sendiri. Kalian tahu gak sih, kalau bahagia itu tanggung jawab masing-masing? Tapi lucunya, kita tuh masih suka bolehin orang lain buat menyakiti kita. Atau menuntut orang lain buat bikin kita bahagia. Apa itu artinya kalau dia pergi, kita jadi gak bisa bahagia lagi? Ya mungkin jawabannya enggak. Tapi kita udah terbiasa untuk bahagia karena orang lain. Yang terakhir sebelum aku akhirin podcast ini, bahagia itu gak bisa didapat dari tempat yang sama ketika kamu terluka. Jadi kalau orang itu gak mau dan gak bisa berubah, jangan banyak berharap dia bisa memberikan kebahagiaan dalam tanda kutip. Apalagi karena bahagia itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.